Kekalahan melawan Irak 1-0 membuat langkah Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 pupus sudah. Warganet pun ikut menumpahkan rasa kecewanya terhadap hasil tersebut. Media sosial bergemuruh dengan berbagai komentar negatif maupun positif terhadap hasil pertandingan grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak. Warganet ikut sedih, kecewa, dan menuliskan berbagai komentar di media sosial. Pelatih Patrick Kluivert, Ketua Umum PSSI hingga lawan Timnas Indonesia. Ada yang menyebut line-up skuad Garuda bagus, tetapi sepanjang pertandingan wasit tak pernah membuka VAR. Akun @freddy_ramadan20 bahkan menulis, belum rizkinya, kita harus ridho. Selain itu, akun @agussalim meminta timnas kembali lebih kuat. @muftireski merasakan sakitnya kekalahan, tapi pemain lebih sakit. Selain itu juga pemirsa akun @nasirsibela masih mempertanyakan kenapa line up semalam tidak dimainkan pada laga sebelumnya. Kemudian juga akun Muhaji Raji juga mengucapkan terima kasih atas perjuangan Timnas Indonesia sudah sejauh ini. Ia optimis Garuda bisa bangkit kembali. Akun @tuweleb mengomentari 12 Oktober sebagai Hari Patah Hati Nasional. Tim nasional Indonesia harus menyerah dengan skor tipis 0-1 atas Irak. Otomatis kandas sudah harapan skuad Garuda maju ke Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa tanggapan warga? Kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan reporter Zinedine Duhan. Selamat petang Duhan, bagaimana respon warga atas kegagalan timnas masuk Piala Dunia 2026? Silakan. Ya, Nadila dan juga pemirsa, setelah dipastikan tidak dapat melaju ke Piala Dunia 2026, tentunya ini menyisakan luka tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang mana sangat menggandrungi sepak bola. Kita kalah 3-2 dari Arab, kalah 1-0 dari Irak tadi malam. Tentunya ini juga menimbulkan banyak dan berbagai reaksi dari masyarakat di sosial media, hujatan-hujatan banyak sekali dilayangkan, namun juga sebagian ada yang legowo dan berharap timnas dapat segera bangkit untuk melaju ke match-match selanjutnya. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama masyarakat yang berada di Jakarta mengenai permainan dari timnas Indonesia kemarin. Di sini saya akan mengajak Anda berbincang. Izin Pak, kita berbincang sebentar mengenai timnas. Boleh ya? Ini dengan Bapak siapa namanya Pak? Imam. Dengan Imam, duduk aja. Pak Imam, melihat permainan timnas kemarin kan 2 kali kalah dan kita dipastikan juga nggak bisa lolos atau tidak bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Nah, ini gimana Pak tanggapan dari Pak Imam melihat permainan Indonesia kemarin? Ya, kalau saya lihat sih memang sebenarnya dari sisi permainan Saudi juga tim yang kuat ya. Tim kita juga ada all out juga dengan terbukti beberapa peluang. Cuman mungkin perubahan taktik yang terlalu aku lihat sih memang ganti pelatih otomatis beda taktik lagi, jadi kayaknya itu yang jadi sebab utama juga manajemen timnas kita termasuk pelatih juga nggak konsisten untuk serius supaya kita lolos di Piala Dunia ini gitu. Kayaknya menurut saya sih waktu zaman Sintayong sih masih oke, tinggal diterusin, dicari yang bagusnya, mungkin disempurnain. Tahu tiba-tiba berubah pelatih ya mungkin itu jadi salah satu faktor juga kalau menurut saya sih. Oke, evaluasi apa Pak yang bisa dilakukan ke depannya? Kan timnas pasti di depannya akan menghadapi turnamen lain seperti ada AFF nanti ke depannya. Nah, itu apa evaluasi yang bisa dilakukan oleh timnas? Kalau menurut saya sih memang kalau untuk membentuk tim sepak bola yang bagus itu kan harus serius ya, harus konsisten, kita juga harus fokus. Jadi dari seluruh manajemen juga jangan gampang gonta-ganti pelatih. Kalau memang pelatih yang dulu udah bagus, kenapa kita harus ganti tiba-tiba gitu ya, tanpa alasan ya mungkin bisa jadi pertimbangan utama juga ya untuk pengurus PSSI supaya bisa lebih cari orang yang memang cocok ya. Jadi dia expert di bidangnya belum tentu cocok nih sama tim kita, sama pemain kita. Jadi kita nggak nyari pelatih yang jago, tapi nyari pelatih yang bisa manage people dengan baik gitu, player gitu. Intinya nyari
pasangan yang tepat gitu loh, maksudnya. Kalau kemarin ini kayak udah klop banget gitu loh. Mungkin bisa di situ sih, serius, fokus sama ya itu tadi, kita harus step by step, jadi jangan langsung belok kanan belok kiri gitu. Baik, terima kasih Pak Imam untuk informasinya. Ya itu dia, memang tanggapan dari Pak Imam mengenai harus ada kecocokan antara pelatih, bukan hanya baik dan berkualitas, namun cocok dengan timnas Indonesia. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama satu orang lainnya yang berada di sebelahnya kebetulan. Mas, ini dengan Mas siapa namanya, Mas? Mas Abjal. Ya, kan? Mas Abjal, kemarin nonton timnas 2 kali kalah seperti itu dan dipastikan tidak lolos Piala Dunia. Nah, ini dari anak muda sendiri, tanggapannya seperti apa, Mas? Jadi menurut saya sih ya agak kecewa sih ya dari segi pertandingan semalam itu. Tetapi kan namanya sebuah pertandingan ya, kita juga butuh ada introspeksi tersendiri terhadap sebuah tim juga. Dan kalau bisa kita lebih dikembangkan lagi secara taktis dan permainannya. Sempat nobar nggak sih, Mas? Sempat, kemarin nobar saya sama teman-teman juga, banyak kan tuh. Saya nobar tuh. Saya ketika dari awal juga sama teman-teman lihat pertandingan dari awal tuh udah kayak memprediksi udah melihat gitu, kacau nih itu pertandingan. Terus nobar sampai beres nggak? Enggak sih, saya dari satu babak tuh pertengahannya lagi udah saya cabut saja. Oke, Mas, kalau ngelihat wasit banyak dihujat juga nih di media sosial. Nah, ini gimana nih pendapatnya mengenai wasit yang katanya kurang adil lah, nggak ngebuka VAR lah, bagaimana nih? Iya, ini semalam juga saya lihat itu ya, banyak kontroversi di menit atas tuh, udah dari menit 50 lah ya semalam itu. Udah banyak kontroversi dari segi wasit tuh yang harusnya pelanggaran yang seberat mungkin atau apa. Jadi dari sini juga segi wasit yang masih kurang sih, nggak stabil juga buat membuat pertandingan itu nggak ini. Mas, ini kan kalau kita lihat di media sosial banyak juga yang menghujat pemain-pemain timnas. Ada yang dihujat dari segi PSSI, dihujat kepelatihan juga dihujat. Nah, ini dari Mas sendiri selaku anak muda pengguna media sosial, bagaimana melihatnya, Mas? Oke, dari sisi menghujat itu kan sebuah ekspresi dari kita sendiri ya. Jadi tanggapan saya, menghujat itu boleh aja, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita itu juga tetap dukung timnas menjadi yang terbaik. Sebuah kesalahan-kesalahan yang sekarang mungkin kekecewaan kita, janganlah sampai membuat timnas kita semakin down. Kita terus tetap dukung Indonesia. Terima kasih, Mas, untuk informasinya. Ya, itu dia memang pemirsa tanggapan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, termasuk juga konsistensi dari kepelatihan, lalu juga mengenai hujatan yang berada di sosial media. Yang disebutkan bahwa masyarakat menyebutkan hujatan ini hadir normal, ini merupakan ekspresi dari masyarakat, namun juga tidak bisa berlebihan dalam menghujat. Perlu diingat juga memang timnas juga masih memerlukan dukungan untuk bangkit ke depannya agar pada match-match selanjutnya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke studio, Nadila.